Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Agus Hidmamuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyelesaikan studi kasus teman-teman. Jadi di sini saya sudah memiliki studi kasusnya dan akan kita selesaikan bersama-sama. Oke, yang pertama topiknya yaitu mail server, FTP, SSH, SFTP, dan NFS. Oke, jadi tujuan dari studi kasus ini adalah mengimplementasikan mail server, mengkonfigurasi FTP server menggunakan SSH dan SFTP untuk meremote access, mengimplementasikan NFS server, melakukan pengujian layanan jaringan. Oke, studi kasusnya adalah sebuah laboratorium komputer ingin membangun server internal untuk komunikasi, distribusi file remote, administrasi, dan berbagi penyimpanan antar komputer. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mengimplementasikan atau menerapkan kasus yang ada di sini, topologi di sini ke dalam Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Oke teman-teman, di sini kita akan menambahkan server, kemudian terdapat 2 klien. Oke. Dan kita tambahkan switch. Oke, kita tandai ya teman-teman. Jadi untuk IP nya kita sesuaikan dengan yang ada di soal 92.168.10.1 untuk server. Untuk klien pertama itu 192.168.10.2, kemudian untuk klien yang kedua 192.168.10.3. Oke. Kemudian nanti untuk gateway-nya kita buat di 192.168.10.254. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita masuk ke servernya terlebih dahulu. Di server pertama-tama kita tambahkan IP dari server itu sendiri. Oke, untuk gateway-nya DNS-nya ini boleh kosong atau juga diisi dengan DNS Google ya teman-teman. Oke, setelah itu masuk ke service, masuk ke DHCP, kita on kan, kita beri nama server gini aja. Untuk default gateway-nya seperti tadi 10.254. Oke, kita isi. Oke, setelah itu start IP-nya kita mulai dari yang dari 2. Oke, setelah itu berapa 254, kemudian kita save. Kita coba masuk ke kliennya. Oke, teman-teman, jadi kedua klien ini sudah mendapatkan IP-nya masing-masing. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan untuk mengkonfigurasi mail server. Di sini kita akan menggunakan Postfix dan juga Dovicore. Pertama-tama kita akan menginstal mail servernya, kemudian akan mengkonfigurasi nama domain dari server tersebut yaitu labjaringan.local. Kemudian kita akan membuat 3 akun untuk user. Kemudian kita akan menguji email antar user untuk mengirimkan pesan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini kita akan melakukan update terlebih dahulu, apt update dan upgrade.
dan kita ketik ny. Oke, jika sudah, kita akan langsung saja menginstal Postfix-nya. Ketik apt install Postfix Doficode Core mail users, dan juga open SSH yang nantinya kita akan gunakan untuk meremort dari Linux ini ke CMD. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Oke, setelah memasuki halaman ini, kita akan pilih internet site dan kita klik enter. Oke teman-teman, setelah masuk ke tampilan seperti ini, kita langsung saja ganti domainnya menggunakan labjaringan.lokal. Oke, kemudian kita klik OK, enter saja. Seperti ini teman-teman. Sistem kita aktifkan untuk SSH nya, kemudian kita start SSH. Oke, setelah itu kita cek status dari SSH nya, apakah sudah running atau belum. Oke, sudah aktif. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa matikan terlebih dahulu Debian yang kita jalankan ini. Oke, setelah itu kita masuk ke virtualnya. Nah, pada tampilan ini teman-teman, kita masuk ke bagian sini. Sebentar, kita masuk ke bagian sini Debian yang kita gunakan, kemudian klik setting, kita masuk ke network, kemudian kita di bagian sini teman-teman kita gunakan mode host only. Nah, di sini kita pakai Ethernet adapter 2, kemudian klik OK. Nah, bagaimana cara menambahkan Ethernetnya? Di sini kalian tinggal klik tools, kemudian kalian klik network. Nah, di sini kalian bisa tambahkan IP yang akan kalian gunakan. Nah, di sini maka akan terlihat IP-nya.
Oke, seperti itu. Jika sudah, kita klik start saja. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke. Setelah itu kita coba cek IP A. Oke, untuk INP 0S3 masih kosong teman-teman. Kita akan menambahkan IP nya terlebih dahulu. Kita masuk ke nano etc network interface. Ada kesalahan ketik, nah di bagian sini kurang ya. Oke teman-teman. Oke, untuk auto LO ini teman-teman kita ganti menjadi INP 0S3. Oke, kemudian untuk eFace di sebelum ini kita juga ganti INP 0S3. Kemudian loopback ini teman-teman kita ganti menjadi static. Kita enter, kemudian tambahkan IP nya. Kita akan menggunakan IP 192.168.10.1 untuk servernya. Karena tadi di virtual mesinnya sudah menggunakan 10.1, maka kita akan menggunakan 10.2. Oke, kemudian kita tambahkan netmasknya 255.255.255.0 karena kelas C. Kemudian kita klik Ctrl O, kemudian enter, Ctrl X. Oke, jika sudah kita coba cek IP A. Oke teman-teman, jika belum mendapatkan IP, kita bisa reset terlebih dahulu. systemctl restart networking. Oke, jika sudah, coba kita cek lagi, maka di INP 0S3 akan mendapatkan alamat IP. Oke teman-teman, setelah itu kita akan coba meremote dari sisi CMD. Oke, selamat, kita sudah masuk ke dalam. Setelah itu teman-teman, setelah itu kita masuk ke edit bagian host, tc host. Oke, kemudian kita tambahkan ini. Kita hapus saja bagian ini dengan klik Ctrl K, kemudian tambahkan 192.168.10.1 untuk servernya. Kita namakan MyLab jaringan .local
spasi mail. Oke, setelah itu kita bisa Ctrl O, Ctrl X. Oke, seperti itu saja. Kemudian kita ketikkan seperti ini teman-teman. Oke, jika dirasa sudah, kita lanjut ke bagian add user ya teman-teman. Kita akan menambahkan user. Kita beri nama user 1. Kemudian add user lagi teman-teman. Kita ganti menjadi untuk passwordnya teman-teman.
Setelah itu untuk coba melihat apakah sudah ada inbox. Oke. Di sini user 1 sudah menerima inboxnya. Kemudian user 2 juga sudah menerima inbox, dan user 3 juga sudah menerima inboxnya, teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana cara kita untuk melihat pesan yang sudah dikirimkan dari user lain ya teman-teman. Jadi di sini kita akan masuk dulu ke user 1, email dari user 1. Oke, setelah itu kita ketikkan mail. Nah, di sini kita bisa langsung baca pesannya dengan mengklikkan angka 2 atau nomor urut dari pesan tersebut. Nah, di sini subjeknya dari user 3 mengirimkan pesan yaitu halo user 1, ini dari user 3. Seperti itu teman-teman. Oke. Dari user 2 dan 3 pun sama teman-teman caranya. Kita ketikkan mail, kemudian kita tekan angka 1. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pesannya bisa kita baca. Oke, sekalian kita coba di user 3. Oke, sudah bisa teman-teman. Oke teman-teman, jadi konfigurasi untuk mail server sudah berhasil kita selesaikan. Untuk bagian instalasi server kita sudah berhasil. Untuk konfigurasi domainnya juga sudah berhasil. Kita juga sudah membuat 3 akun email, dan kita juga sudah menguji pesan atau mengirim pesan antar user, dan itu pun juga sudah berhasil. Jadi konfigurasi mail server sudah berhasil teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan untuk mengkonfigurasi FTP server. Jadi di sini kita akan menggunakan fsfppd, kemudian kita akan menginstal FTP servernya, kemudian akan membuat directory dengan nama materi praktikum. Kemudian kita akan juga akan membuat 2 user. Kemudian dan terakhir, jika konfigurasinya sudah selesai semua, kita akan menguji untuk upload dan download file. Oke, kita langsung saja masuk ke konfigurasinya. Oke teman-teman, jadi di sini setelah melakukan konfigurasi untuk FTP servernya,
sebelum kita untuk masuk ke pengujian, kita masuk ke device terlebih dahulu, kemudian masuk ke network setting, kemudian masuk ke adapter 1, kemudian di sini kita buat jadi bridge adapter. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita reset jaringannya. Setelah itu kita cek IP. Oke, kita mendapat IP 192.168.1.19. Kemudian kita bisa masuk ke dalam file manager. Nah, di dalam sini kita akan melakukan upload dan download. Sebelum itu kita masuk terlebih dahulu ke FTP. Kita panggil IP yang kita dapatkan tadi, teman-teman. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini akan muncul FTP servernya. Nah, kita kan sudah membuat untuk user 1 dan user 2. Coba kita akan masuk ke user 1 terlebih dahulu. Kita enter. Nah, di sini sudah terdapat file upload yang kita buat di FTP server melalui CMD sebelumnya. Untuk melakukan upload, kita masuk saja ke sini. Kemudian kita siapkan file terlebih dahulu. Bisa saya menggunakan format TXT di sini. Kalian bisa coba-coba dengan format lainnya. Oke, kemudian kita drag and drop saja atau copy paste. Tersalin, kemudian tertempel di sini. Otomatis upload dan download sudah dilakukan. Oke teman-teman, kemudian kita akan coba upload filenya di user 2. Kita tutup dulu teman-teman. Oke, kemudian kita copy paste. Oke, otomatis dan download sudah bisa dilakukan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan untuk mengkonfigurasi SSH dan SFTP. Jadi kita akan menggunakan OpenSSH, kemudian mengaktifkan layanan SSH, mengganti port default, mengaktifkan login root, kemudian kita akan menguji login remote dan juga transfer SFTP. Oke teman-teman, kita langsung saja.
teman-teman, konfigurasi untuk meremote SSH sudah berhasil. Oke, kemudian kita akan melanjutkan untuk mengkonfigurasi NFS server. Jadi di dalamnya nanti kita akan mengimplementasikan network file system, kemudian membuat directory, kemudian kita akan menginsert direktorinya ke klien menggunakan non-NFS pada klien, kemudian kita akan menguji akses file dari kliennya. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, kita akan melakukan update seperti biasa. Oke, setelah itu kita akan menginstal NFS kernel server mini. Oke, kemudian kita akan menggunakan dahulu. Oke teman-teman, pengujian dari sisi server klien sudah berhasil, jadi konfigurasi untuk NFS juga sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan analisis. Di sini yang pertama, perbedaan FTP dan SFTP. Oke, sebelum kita mengetahui perbedaannya apa, jadi kita akan bedah satu persatu apa itu FTP dan juga apa itu SFTP. Yang pertama yaitu FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah salah satu cara tertua untuk memindahkan file antara komputer melalui internet. FTP menghubungkan dua sistem, yaitu klien dan server, sehingga file dapat diunggah, diunduh, atau dikelola dari jarak jauh. FTP menggunakan dua saluran, yaitu saluran untuk mengirim perintah dan yang lainnya untuk mentransfer file yang sebenarnya. Namun, karena FTP mengirim data dalam bentuk teks biasa, FTP tidak menyediakan keamanan bawaan kecuali dipasangkan dengan protokol enkripsi seperti SSL atau TLS. Kemudian, apa itu SFTP?
SFTP adalah singkatan dari SSH File Transfer Protocol. Ini adalah cara yang lebih aman untuk memindahkan file melalui internet dan berbasis pada SSH yang merupakan singkatan dari Secure Shell. Tidak seperti FTP, SFTP mengenkripsi semuanya, kredensial login Anda, data file, dan bahkan sesi itu sendiri. Itu berarti tidak ada yang dapat dengan mudah mencegat atau melihat informasi yang ditransfer. SFTP juga hanya menggunakan satu koneksi, biasanya pada port 22, sehingga lebih mudah diatur melalui firewall dan lebih mudah dikelola di lingkungan yang aman. Meskipun kedua protokol tersebut membantu memindahkan file antar sistem atau komputer, cara kerjanya pun berbeda dan digunakan dalam skenario yang berbeda juga. FTP digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk teks biasa dan beroperasi melalui dua saluran terpisah. Hal ini membuatnya efisien untuk tugas-tugas tertentu tetapi kurang aman kecuali jika ditambahkan perlindungan tambahan. Sedangkan SFTP digunakan untuk saluran tunggal terinskripsi yang mengamankan setiap bagian dari proses transfer file dari autentikasi hingga transmisi. Dari segi keamanan, FTP tidak mengenkripsi data secara default, sedangkan SFTP mengenkripsi semuanya. Dari segi koneksi, FTP menggunakan dua saluran yang dapat mempersulit pengaturan firewall, sedangkan SFTP menggunakan satu saluran. Dari segi kemudahan pengaturan, SFTP cenderung lebih ramah terhadap firewall dan lebih aman sejak awal. Dari segi kasus penggunaan, FTP masih sangat baik untuk sistem internal dan jaringan yang terpercaya. SFTP lebih cocok untuk lingkungan di mana perlindungan data dan kepatuhan menjadi penting. Jadi kesimpulannya, FTP dan SFTP merupakan alat penting untuk memindahkan file secara aman dan efisien. Pilihan yang tepat bergantung kepada alur kerja, infrastruktur, dan kebutuhan keamanan data Anda. Lanjut yang kedua, mengapa SSH lebih aman dari Telnet? SSH dan Telnet adalah protokol jaringan yang digunakan untuk terhubung ke host dari jarak jauh. Di antara keduanya, Telnet adalah protokol yang jauh lebih tua dan digunakan untuk terhubung ke router dan server primitif. Sedangkan SSH atau Secure Shell adalah cara yang lebih aman untuk terhubung ke host jarak jauh. Oke, di sini kita akan membedah dulu apa itu Telnet dan apa itu SSH. Telnet dikembangkan pada tahun 1969 dengan tujuan untuk terhubung ke host jarak jauh. Ia menggunakan port 23 untuk melakukan komunikasi dengan host jarak jauh. Namun Telnet sebagian besar hanya dapat digunakan untuk mentransfer informasi dasar karena komunikasinya tidak dienkripsi dan sangat mudah dipahami. SSH dikembangkan pada tahun 1995 dengan tujuan untuk menyediakan cara komunikasi yang aman antara host lokal dan host jarak jauh. SSH atau Secure Shell menggunakan port 22 untuk melakukan komunikasi dengan host jarak jauh. SSH menggunakan kunci transkripsi yang dimiliki oleh host lokal dan host jarak jauh. Jika seorang mencoba meretas komunikasi tersebut, peretas tidak akan mungkin dapat menginterpretasikan komunikasi tersebut karena berada dalam bentuk transkripsi. Perbedaan antara SSH dan Telnet adalah enskripsi datanya. Telnet berkomunikasi dengan host jarak jauh melalui teks biasa, termasuk nama pengguna dan kata sandi. Dengan menggunakan alat pelacak jaringan apapun seperti website, data dapat dibaca dan dipahami karena berupa teks biasa. Setelah nama pengguna dan kata sandi diperoleh, peretas dapat melakukan akses ke server kapanpun. Sedangkan SSH menggunakan kata kunci enskripsi yang menciptakan koneksi aman antara host lokal dan host jarak jauh. Kunci enskripsi pada dasarnya adalah kode alfanumerik yang hanya dimiliki oleh kedua host yang berkomunikasi. Pasangan kunci enskripsi terdiri dari kunci publik dan kunci pribadi.
Kunci publik disimpan di host yang ingin Anda akses dari jarak jauh, sedangkan kunci pribadi disimpan di host lokal yang Anda dan digunakan untuk mengakses kunci publik. Ketika Anda mencoba melakukan SSH ke host jarak jauh mengirimkan kunci publik kepada Anda dan mencoba mengautentikasi Anda. Karena Anda memiliki kunci pribadi, host jarak jauh mengidentifikasi Anda dan koneksi SSH yang aman pun terjalin. Oke, kita lanjut ke resiko FTP Anonymous Login. Anonymous FTP adalah metode akses ke server FTP di mana pengguna tidak perlu melakukan login dengan nama pengguna ataupun kata sandi. Dalam sistem ini, pengguna dapat mengakses file secara bebas, biasanya dengan menggunakan kata sandi anonimus atau tanpa kata sandi sama sekali. Resiko yang dapat ditimbulkan dari penggunaan anonymous FTP ini adalah keamanan data. Meskipun ada autentikasi yang diperlukan, ini bisa membuka celah bagi pengguna yang berniat buruk untuk mengakses file tanpa izin. Kemudian penggunaan yang tidak sah. Pengguna dapat mengunduh file tanpa sepengetahuan pemilik file, yang dapat menyebabkan distribusi ilegal atau penggunaan konten tanpa izin. Yang ketiga yaitu serangan server. Karena sistem ini memungkinkan akses terbuka, server FTP dapat menjadi target potensial untuk serangan, seperti serangan denial of service atau DOS atau brute force. Kemudian perbandingan NFS dan FTP. Perbedaan antara NFS dan FTP terletak pada pemrosesan dan modifikasi datanya. Di sini FTP harus terlebih dahulu memodifikasi file data. Jika sebuah aplikasi yang berjalan di komputer A ingin menambahkan informasi ke file besar di komputer B di lokasi dengan jarak jauh, maka aplikasi tersebut harus mendapatkan salinan file tersebut. Kemudian file tersebut harus dipindahkan dari komputer B ke komputer A. Informasi yang dibutuhkan harus ditambahkan dan file tersebut harus ditransfer kembali ke komputer B. Mentransfer file sebesar itu bolak-balik membutuhkan waktu dan proses ini tidak perlu. Oleh karena itu, NFS memungkinkan pengguna untuk hanya menyalin sebagian kecil dari file besar dan mentransfer hanya sejumlah kecil data variabel melalui jaringan. Analisis jika mail server gagal mengirim email. Analisis kegagalan pengiriman email server. Untuk mengirim email, kita bisa cek ke SMTP, error kode pada log system, di mana kode 400 sekian menunjukkan gangguan sementara dan 500 sekian menandakan penolakan permanen. Secara teknis, penyebab paling umum di era digital saat ini adalah kegagalan autentikasi pada catatan DNS, khususnya pada konfigurasi SPF, DKIM, dan DMA-RC yang tidak sinkron, sehingga server penerima menganggap email tersebut tidak sah. Selain itu, kita juga harus mengecek IP server untuk memastikan tidak masuk ke dalam daftar hitam atau blacklist. Secara memvalidasi reverse DNS PTR record agar identitas server diakui secara global. Terakhir, faktor internal seperti antrian email atau mail queue yang menumpuk, pemblokiran port 25 oleh ISP, atau kapasitas penyimpanan cakram atau disk space yang penuh pada direktori log seringkali menjadi penghambat tersembunyi yang menghentikan seluruh proses pengiriman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk konfigurasi dan analisis studi kasus pada kesempatan kali ini. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.